Om Swastiastu. Siswa di salah satu SD Desa Payangan Gianyar pernah dicekam rasa takut. Mereka menangis dan menjerit ketakutan sampai pingsan. Pasalnya ada sosok berwujud seekor anjing berkepala ular menyambangi kelas mereka. Keceriaan anak-anak SD itu bermain saat jam istirahat pun terusik. Di tengah keasikan mereka bermain, muncul seekor anjing aneh. Makhluk itu muncul pertama kali Jumat 18 November tahun 2005 sekitar pukul 11 siang. Hari itu, menurut salah satu seorang guru, kita sebut saja Bu Made, anak-anak sedang beristirahat. Ada yang bermain di halaman, di lapangan sekolah yang terletak di sebelah utara kompleks kelas, serta ada yang menikmati panganan yang dibeli di kantin sekolah. Ketika bel tanda belajar berbunyi, anak-anak berhamburan menuju kelas masing-masing untuk melanjutkan pelajaran. Di antara mereka, Intan dan Budiana juga bergegas menuju kelasnya yang terletak paling barat, di samping lorong jalan menuju lapangan. Kedua siswa kelas 3 ini berjalan dari arah utara lorong. Namun langkah keduanya terhenti ketika mereka melihat sosok ganjil berjalan di depan mereka. Sepintas sosok itu mirip seekor anjing berwarna hitam, yang membuat kedua anak ini terheran-heran karena jalan anjing itu tidak seperti biasanya. Makhluk itu berjalan sangat lambat seperti seekor buaya. Kedua anak yang hendak bergegas menuju kelasnya pun berupaya menyalip makhluk itu setelah berada di ujung gang. Ketika mereka menoleh ke arah makhluk yang dilaluinya, keduanya kaget karena pemandangan yang mereka lihat sangat menakutkan. Makhluk itu bukan anjing biasa, tetapi makhluk yang menyerupai seekor anjing. Badannya seperti anjing berwarna hitam, berkaki putih. Hanya saja kepala dan ekornya berbentuk ular. Kedua anak itu baru menyadari kalau makhluk yang dilihat adalah makhluk gaib ketika makhluk itu tiba-tiba menghilang dari pandangannya saat berjalan di depan kelasnya. Menurut pengakuan anak itu, saat mereka melintas di depan kelas, makhluk itu tiba-tiba menghilang. Tak memperdulikan keberadaan makhluk itu, kedua anak ini langsung masuk kelas. Ketika mereka menapakkan kaki ke dalam kelas, tiba-tiba sosok makhluk itu sudah berada di dalam kelas. Kali ini tidak hanya Intan dan Budiana saja yang melihat. 3 anak lainnya di kelas itu juga melihat pemandangan yang serupa. Sebut saja namanya Kadek, Putra, dan Aryawan. Tiba-tiba berteriak dan menuding-nuding ke arah depan kelas. Mereka menyebut-nyebut ada anjing aneh di dalam kelas. Dipicu jeritan ketiga orang ini, akhirnya semua anak-anak seperti terbius, ikut berteriak dan menangis sehingga suasana kelas menjadi gaduh. Beberapa anak segera melapor ke ruang guru. Bu Made yang mengajar bidang studi agama dan bahasa Bali pun mengakui 2 orang anak yang mendatanginya mengatakan teman-teman mereka menangis. Karena saat itu Bu Made sedang mengajar di kelas 5. Ia menyuruh anak-anak itu kembali ke kelas. Saat itu saya melanjutkan pelajaran untuk anak kelas 5. Saya abaikan kedatangan mereka. Saya kira seperti biasa jika tidak ada guru yang mengajar, anak-anak pasti ribut di kelas mereka, menurut pengakuan Bu Made. Menurutnya dari 7 orang guru sekolah tersebut, saat itu hanya 2 orang guru yang tersisa di sekolah. Guru lainnya mengikuti seminar di Denpasar dan ada yang izin upacara. Mungkin karena tidak kunjung datang ke kelas, anak-anak itu datang kembali ke tempat Bu Made yang mengajar di kelas 5. Mereka mengatakan ke saya, anak-anak menangis karena melihat anjing berkepala ular. Tapi saya tampik pengaduan mereka karena saya anggap mereka main-main. Bu Made pun menyuruh anak-anak itu kembali ke kelas, sementara ia hendak mempersiapkan tugas untuk dikerjakan anak-anak kelas 3 agar mereka tidak bermain-main. Kali ketiga anak-anak itu kembali menyusul. Dengan kesal mereka menggerutui Bu Made. Dalam bahasa Bali mereka mengumpat Bu Made. Mereka mengatakan, "Ibu Made kenapa bandel sekali? Tak percaya ada anjing berkepala ular.
Teman-teman sampai menangis semua dan ada yang sampai pingsan. Jelas anak-anak itu kepada Bu Made. Bu Made langsung menuju ruang kelas 3. Ia melihat anak-anak dicekam rasa takut. Salah seorang anak bernama Aryawan pingsan. Dia ditidurkan di atas meja sambil dipegangi beberapa temannya. Menenangkan mereka dari ketakutan yang mencekam, Bu Made mengevakuasi anak-anak kelas 3 ke ruang guru. Saat itu ada 37 siswa, hanya 4 orang yang tidak menangis. Keempat siswa ini katanya melihat langsung wujud dari makhluk itu. Entah apa yang terjadi. Saat Bu Made menggiring anak-anak kelas 3 ke ruang guru, anak-anak kelas yang lain berhamburan keluar. Ada yang menangis, menjerit histeris dan ketakutan. Pokoknya suasana saat itu sangat mencekam. Belum lagi tidak ada guru yang menangani. Setelah keadaan anak-anak kelas 3 bisa diatasi, barulah Bu Made dan salah seorang guru lainnya menenangkan siswa lainnya. Mungkin mereka khawatir kalau makhluk itu masuk ke dalam kelas, kata Pak Nyoman Supance. Kejadian itu tidak berhenti sampai di situ. Keesokan harinya Sabtu 19 November, Aryawan kembali pingsan. Katanya makhluk itu masih berseliweran di lingkungan sekolah. Khawatir Aryawan mengalami trauma berkepanjangan dan menulari pikiran anak-anak lainnya, ia disarankan istirahat beberapa hari di rumah. Namun saran guru-guru di sekolah tak diindahkan. Rabu tanggal 23 November, Aryawan kembali ke sekolah untuk mengikuti pelajaran. Sayang sekali baru sampai di depan kelas, Aryawan langsung menangis. Dengan mata terpejam, ia memukul-mukul ke arah depan kelas sambil menghantam sesuatu. Persis seperti orang yang bertinju, tetapi tidak ada yang dilawannya, ucap Bu Made. Guru-guru secepatnya mengajak Aryawan pulang, tetapi ia tidak mau menjelaskan apa yang dialami karena rasa takut yang kelewat batas. Konon, menurut Bu Made, sesampainya di rumah, Aryawan mengatakan dirinya berkelahi dengan monster. Kali ini sang makhluk itu tidak hanya berwujud anjing, tetapi berubah wujud menjadi rangde. Kejadian aneh ini mengundang pertanyaan berbagai kalangan termasuk masyarakat setempat. Lewat persetujuan pihak komite sekolah, kejadian ini langsung ditanyakan kepada Balian. Salah seorang tokoh spiritual dari desa Kedisan Bangli diterjunkan langsung ke lokasi. Lewat pantauan gaibnya, Balian ini menyebutkan kejadian yang dialami anak-anak karena gangguan makhluk halus yang berada di sekitar sekolah. Berulahnya makhluk ini karena kurang upacara. Menyikapi hal itu, lewat persetujuan Kepala Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Gianyar, pada tanggal 19 Desember dilaksanakan upacara dengan hewan kurban anjing. Rencana lain adalah membuat tempat pemujaan karena lokasi sekolah berdempetan dengan jalan kuburan desa. Di samping melaksanakan upacara permohonan maaf karena telah mengusik ketenangan makhluk halus yang menghuni kawasan itu. Sebab menurut pihak keluarga Aryawan, yang membuat marah makhluk itu dan mengganggu anak-anak sekolah karena anak-anak yang sedang bermain tanpa sengaja menginjak salah satu benda berharga makhluk gaib itu. Guru lain, kita sebut saja Pak Mangku, mengatakan tidak tahu persis apakah rangkaian upacara yang dilaksanakan pihak sekolah sebelum peristiwa sudah lengkap atau belum. Setahunya pada tanggal 24 Oktober 2002, pihak sekolah sudah melaksanakan upacara pecaruan, memakai ayam 5 warna dan itik. Juga upacara pembersihan, termasuk membuat tempat pemujaan di lingkungan sekolah. Kemudian dalam keseharian, anak-anak dan guru juga rutin bersembahyang, termasuk mengaturkan sesaji sebagai suguhan untuk makhluk-makhluk halus. Toh demikian, makhluk itu masih saja mengganggu. Berbagai kejadian aneh pernah dialami di sekolah ini. Beberapa waktu lalu, Tutur Jero Mangku yang ditimpali Nyoman Supance dan Bu Wayan Trimin, seorang pengawas ujian, dibuat bingung. Pasalnya jumlah siswa atau peserta tes yang terus hitungan kedua tidak cocok dengan hitungan pertama sehingga berkali-kali dihitung. Sampai akhirnya pengawas itu pun dimarahi oleh pihak dinas kabupaten gara-gara dianggap tidak becus bekerja sebab absensi siswa tidak cocok dengan jumlah lembar kerja siswa. Hal ini juga pernah dialami salah seorang guru sekolah tersebut beberapa tahun silam. Sang guru kini sudah pensiun, tak bisa membuat laporan bulanan siswanya karena jumlah siswa tercatat lebih banyak dari jumlah siswa sebenarnya yang ada di kelas tersebut. Mungkin ada wong samar yang ikut menjadi siswa di kelas tersebut.
mereka muncul dan menghilang secara tiba-tiba. Demikianlah cerita mistis yang pernah dialami siswa di sekolah dasar Desa Payangan, Gianyar. Semoga teman-teman terhibur dengan cerita ini. Mari kita akhiri dengan mengaturkan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Matur suksma, jaga kesehatan, lalu sampai jumpa lagi.